Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8. Saya sendiri Andri Hadiansyah, lalu ada anggota kelompok 8, ada Egi, ada Nenda, dan ada Rifki. Materi dari kelompok 8 yaitu mengenai diabetes mellitus. Mari kita bahas kelanjutannya bersama anggota kami. Pengertian diabetes mellitus adalah penyakit metabolit kronis yang ditandai dengan meningkatnya kadar glukosa atau gula dalam darah. Hiperglikemia akibat penggunaan pada sekresi insulin kerja. Insulin atau keduanya diabetes mellitus dapat menyebabkan kerusakan pada berbagai organ seperti jantung, ginjal, mata, dan saraf jika tidak dikontrol. Patofisiologinya, diabetes mellitus terbagi menjadi dua tipe utama. Tipe 1, kerusakan autoimun pada sel beta pankreas, tidak ada lethal produksi insulin. Hiperglikemia tipe 2. Tipe 2, resistensi insulin difusi, sekresi insulin glukosa tidak masuk sel, kadar gula darah naik. Hiperglikemia menyebabkan glikosilasi protein, stres oksidasi, dan kerusakan pembuluh darah mikro dan makro. Yang ketiga ada klarifikasi berdasarkan WHO atau diabetes mellitus tipe 1 insulin dependent, diabetes mellitus tipe 2 non insulin dependent, diabetes mellitus gestasional saat kehamilan, tipe lain genetik, penyakit pankreas, endokrinopatif, efek obat. Dan yang keempat ada etiologi penyebab. Tipe 1, faktor genetik autoimun virus, MIS atau MIS Coxsackie B. Tipe 2, obesitas, gaya hidup sedentari, riwayat keluarga diabetes mellitus gestasional, perubahan hormonal selama kehamilan. Oke, yang kelima ada diagnosis gula darah. Puasa 120 mg per dl, gula darah 2 jam. Prosprandial 200 mg per dl. Tes toleransi atau glukosa HbA1c 6,5%, gula darah sewaktu itu 200 mg dl dengan gejala klasik. Ya, yang keenam ada komplikasi akut, hipoglikemia ketoasidosis diabetik atau DKA, hiperosmolar non ketokik, ada kronik ventricular nephropathy, retinopathy, neuropathy, mascrovascular, penyakit jantung koroner, stroke, penyakit antiperifer. Yang ketujuh ada pengobatan farmakologi tipe 1, terapi insulin seumur hidup, tipe 2, antidiabetik oral atau ADO dan atau insulin bila perlu. Yang kedelapan ada mekanisme kerja obat metformin. Metformin menurunkan produksi glukosa di hati, meningkatkan sensitivitas insulin, sulfonylurea, glibenclamid, merangsang pelepasan insulin dari pankreas. Terus insulin menurunkan kadar glukosa darah dengan membantu masuknya glukosa ke dalam sel. Yang kesembilan ada dosis obat. Contohnya metformin. Awal 500 mg 1-2 kali sehari. Bisa ditingkatkan hingga 2000 sampai 2500 mg per hari. Glibenclamid 2,5 sampai 5 mg per hari. Insulin bervariasi tergantung kebutuhan pasien. Dihitung berdasarkan berat badan atau gula darah. Yang ke-10 ada pengobatan non-farmakologi diet. Rendah gula dan lemak, tinggi serat, olahraga teratur, berhenti merokok dan alkohol, manajemen stres. Yang ke-11 ada pencegahan tipe 2, bisa dicegah melalui
gaya hidup sehat, menurunkan berat badan, kontrol tekanan darah dan lipid, screening dini pada kelompok resiko tinggi. Yang ke-12 ada penyerahan obat, edukasi tentang cara penggunaan insulin atau oral, efek samping obat dan gejala hipoglikemia menyimpan insulin. Penggunaan alat bantu atau peninsulin glukometer. Lalu selanjutnya ada penggolongan obat, biguanid, metformin, ada sulfonylurea, glibenclamid, gliclazid, thiazolid, inedione, pioglitazone, inhibitor DPP-4, sitagliptin, GLP-1 agonis, liraglutid. Lalu di bagian insulin ada rapid short, intermediate, dan long acting. Yang selanjutnya ada efek samping obat. Untuk metformin, gangguan GL, asidosis laktat tapi jarang. Lalu ada sulfonylurea, hipoglikemia, kenaikan berat badan, dan pada insulin, hipoglikemia dan lipodystrofi, GLP-1 agonis, mual, dan muntah. Ada studi kasus pasien laki-laki usia 50 tahun, berat badan 85 kg, tinggi 160, datang dengan keluhan sering haus, sering buang air kecil, dan berat badan turun. Hasilnya menunjukkan GDP 165 mg per dl dan GD2PP 275 mg. Diagnosis diabetes mellitus tipe 2. Terapi yang diterapkan metformin 500 mg 2 kali sehari, dan edukasi diet dan olahraga, pemantauan glukosa darah rutin pada pasien. Terima kasih. Oke, terima kasih atas perhatian teman-teman. Semoga informasi yang kami sampaikan dapat menjadi manfaat bagi teman-teman kalian. Saya sebagai perwakilan dari kelompok 8 mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.